Oke, kita buka datanya yang kemarin ada di sekolah. Upload mungkin ya. Sorry aku ini kemarin. Oke, kemarin kita sudah sampai ini ya. Kita kemarin uji coba Bootstrap ya, dan semuanya berjalan ya. Kalau kepingin lebih lebih detailnya lagi, kita bisa menguji misalkan gini ya. Misalkan kasusnya, ini kok Hello World-nya fontnya kok nggak sesuai dengan Bootstrap ya, atau mungkin JS-nya nggak jalan atau sebagainya. Kita bisa ngecek Ctrl U ya. Jadi di sini kita Ctrl U ya. Jadi untuk mengecek JS-nya atau CSS-nya ini sudah terhubung apa enggak, kita cek bootstrap.min.js, kita klik. Nah, ternyata bisa dikunjungi, artinya ini sudah bisa udah terhubung ya. Oke, terus yang ini temp.min.js CSS, ya bisa. Jadi tampil script itu artinya sudah terhubung. Misalkan jQuery ini kita klik, nah muncul scriptnya, berarti sudah terhubung. Kalau misalkan muncul not found, berarti itu yang bermasalah ya, harus kamu selesaiin sampai tidak not found, sampai muncul tampilan script seperti ini ya. Oke, seperti itu ya caranya. Jadi tinggal Ctrl U. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita buka getbootstrap.com, ini yang versi 3.3. Yang kemarin kita sudah mencoba ini ya, uji pakai H1. Yang berikutnya kita langsung menuju ke, kalau ini basic template. Jadi artinya template, kalau misalnya kamu copy semua script ini ya, ini sudah jadi website, artinya template dasar ya. Nah, bisa kamu cek ya. Misalkan ya, kita copy ya. Kita copy, kita taruh di sini. Terus ya, kita pakai Sublime. Ini ya, kita buat new aja, coba. Nah, Oke. Nah, ini kalau misalkan kita pakai template dasar dari contoh yang tadi ya, kita simpan aja. Template basic template.html ini ya. Nah, saya terangkan dulu ya, mungkin hampir sama dengan yang tadi kita set ya. Jadi yang pertama adalah yang sama adalah ini ya. Nah, ini CSS bootstrap.min sama jQuery.js ya, bootstrap.js ya, ini ya. Jadi yang terpenting itu ini ya, bootstrap.min.css, jQuery, dan bootstrap.min.js atau bootstrap.js. Ini yang terpenting 3. Kalau yang punya kita ini ya, ada tambahan 1 bootstrap.theme. Nah, ini tambahan aja ya, digunakan untuk tema-tema aja ya. Nah, tapi kalau misalkan dasarnya adalah cukup ini ya, ada 3, CSS, JS, jQuery JS, sama Bootstrap JS. Nah, terus yang berikutnya di sini ada meta.
Meta Viewport ini digunakan untuk responsif ketika di laptop dan ketika di mobile ya. Jadi ini kita coba aja ya. Nah, seperti ini. Ini kenapa kok beda hasilnya? Karena ini kita ganti ya. Link relnya sama script src-nya belum kita set ya. Jadi ini kita ganti, kita samakan dengan yang ada di sini. Nah, ini pasti ada. jQuery-nya kita nggak punya, jadi kita pakai yang ini. Ya wes, langsung kita copy aja semua. Nah, ini kita paste ya. Jadi intinya sama ya kayak tadi. Jadi contoh yang dari template yang di Bootstrap ya intinya sama ya. Cuman bedanya kalau di sini ada tidak ada theme, kalau yang punya kita ada temanya, ada theme CSS ya. Sama ya, intinya sama. Nah, bedanya juga ini ada kalau yang di template dasar itu ada viewport. Jadi bedanya ketika di buka di di HP itu nanti akan responsif ya. Jadi responsif itu nanti fontnya besar dan sebagainya ya. Jadi bukan tampilan desktop. Coba kalau yang ini ya intinya sama ya. Tapi bedanya itu adalah kalau viewport itu digunakan untuk itu ya tadi ya, mobile sama handphone kayak gitu. Oke. Nah, ini kita kasih di punya kita juga ya. Taruh sini. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan coba lagi. Ini sudah. Nah, ini contoh-contoh tema ya yang mungkin bisa kalian coba ya. Template ya. Nah, jadi template-template ini dasar, nanti bisa kita edit ya sebenarnya ya. Tapi nanti kita pakai template yang sudah bagus, yang sudah yang free ya, yang konten-kontennya atau libra-libranya sudah banyak. Nah, ini kalau ini dasar-dasar aja ya. Nah, kita akan coba sekarang membuat menu ya. Sekarang kita coba membuat menu. Nah, menu di sini ya. Jadi kita kasih menu di sini ya nanti ya. Nah, kita kasih menu di sini. Nah, yang pertama adalah kita cari CSS ya. Coba menu. Kan ya di sini. Kita cek navbar ya. Nah, ini navbar ya. Kita coba membuat navbar ya. Oke, kita pilih. Jadi artinya kalau di Bootstrap ini kita kita hanya copy paste ya. Nah, nanti sedikit ngedit kalau emang desainnya tidak sesuai. Oke. Nah, navbar. Nah, misalkan kita mau membuat desain seperti ini ya. Nah, nanti kita sedikit edit ya. Kita sedikit mengedit atau mau mengganti teksnya atau mengganti warnanya ya. Nah, ini contoh ya. Nah, caranya adalah di sini kita copy aja semua. Kita copy ya. Nah, sudah. Lalu ditaruh di desain kita.
tadi di ini ya. Nah, ini saya hapus, saya ganti script saya yang baru. Saya rapikan ya. Udah gitu aja, mudah kan ya? Nah, sekarang baru kita lihat hasilnya, gimana hasilnya. Nah, jadi langsung ya. Dan sudah langsung mirip dengan seperti yang tadi ya. Jadi brand, link, ini ada tombolnya ya. Nah, ini ada drop downnya ya, tinggal kita ganti aja. Nah, mudah kan? Mudah sekali ya. Bayi aja bisa kalau diajari ya. Insya Allah, kalau punya kesaktian ya. Oke. Nah, di sini bisa kita ganti ya. Coba saya navbar default, di sini saya ganti navbar dark misalkan. Kira-kira bisa nggak ya kira-kira? Oh, salah ya, bukan navbar dark. Lupa saya. Oke, lanjut aja. Nah, itu ya. Itu cara membuat menu. Dan warnanya bisa diganti ya warnanya ya. Warna-warna ini nanti bisa diganti ya, backgroundnya atau apanya ya, bisa diganti. Nah, itu cara menggantinya nanti ya. Kita belajar mengcustom ya, mengcustom Bootstrap dengan CSS sendiri. Nah, sekarang kita mencoba mengganti apa ini tulisan-tulisannya. Nah, cara mengganti gini ya. Jadi nggak semuanya diganti ya. Nah, caranya gini ya. Aku ingin mengganti script ini, kira-kira yang mana ya scriptnya ya. Nah, kita bisa ini ya, kita bisa klik kanan ya, klik kanan inspect element di sini ya, inspect element. Nah, di sini bisa kita lihat, oh di sini ternyata inspect element apa namanya, link yang tadi. Nah, baru kita cocokkan yang tadi ini ya kayak ini kita cocokkan dengan yang di script asli. UL class navbar nav. Nah, di sini kita cari UL yang ada linknya. Nah, ini ya. UL navbar nav tadi ini. Nah, berarti ini. Nah, di sini kita cari ya, kita ganti misalkan home. Lalu apa ini? Profil. Ini beranda wes, beranda. Profil. Profil. Misalkan kita mau menambah menu lagi, kita copy aja di sini. Copy. Program kita. Ya. Nah, ini bisa dihapus ya, bisa ditetapkan ya sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan ini saya iya sana iya minta ibu minta mama ya. Di sini kita hapus ya, misalkan tidak foto ya silakan dihapus saja, tidak apa-apa ya. Nah, hapus. Lalu link yang berikutnya ini ya, ini misalkan apa ya, ini ya, register. Biasanya kan gitu ya. Ini register. Ini saya hapus, saya nggak pakai ini. Saya pakai login. Nah, sekarang kita refresh. Ya.
Oke ya. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, jadi ada beranda. Beranda ini bisa kamu kasih logo ya. Ini bisa kamu kasih logo. Oke. Itu caranya ya. Nah, kalau misalkan kamu mau ganti desain ini gimana? Misalkan ini ganti warna. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi kita sediakan CSS kita. Ya. Jadi di sini kita sediakan CSS kita buat baru. Di sini namanya style misalkan. Kita taruh di sini ya. Taruh di sini ya, namanya style.css. Oke. Kita simpan. Lalu di sini ya, jangan lupa dikasih. Jadi peletakannya itu harus nggak boleh ngawur ya. Jadi peletakannya ini harus ada di bawahnya Bootstrap ya. Jadi link assets css style.css. Nah, jadi style CSS kita itu harus di bawahnya Bootstrap CSS ya. Nah, kenapa? Karena nanti style CSS ini akan mereplace scriptnya Bootstrap ya. Jadi akan mereplace scriptnya Bootstrap. Jadi harus yang diproses harus Bootstrapnya dulu, baru CSS kita. Nah, gitu ya. Kalau JS itu ini, kalau JS itu jQuery-nya yang di atas itu wajib. Di atasnya ini, maksudnya di atasnya bootstrap.js. Kenapa? Karena bootstrap.js ini dependensinya adalah ke jQuery. Ya, jadi ketergantungannya ke jQuery. Jadi membutuhkan script jQuery-nya ya dari Bootstrap ini ya. Jadi harus dijalanin jQuery dulu baru Bootstrap. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, caranya gini, caranya mengganti. Di sini ya. Nah, ini kita inspect elemen. Nah, kita kalau misalkan mouse-nya kita taruh di di elemen-elemennya ini kan tak-taknya ini kan langsung ada blok ya. Nah, itu kelihatan ya. Jadi caranya untuk misalkan kita mau merubah brand. Nah, jadi berarti brandnya di sini. Tapi kalau kita mau merubah background itu biasanya di div pertama. Nah, pokoknya kayaknya di atas. Nah, kayak gini ya. Di sini kayaknya ya. Nah, di sini kita tambahi script ya, atau misalkan kita rubah. Kita cari background di sini. Ada nggak background di sini? Nah, background image ada. Background color. Kita cari background color ya. Nah, ini ada background color ya. Background color. Nah, di sini kita ganti. Kita coba, kita cari warna yang cocok. Misalkan biru. Ganti. Sebentar. Ini. Oh iya, ini ya. Di background image berarti ya. Background image di sini kita kasih warna gradients. Di sini ada linear gradients ya. Di sini misalkan kita mau gradasi merah. Ya, oke, merah. Merah, oke. Lalu border color, gradasi merah sama merah tua sama merah ini ya. Oke lah. Nah, ini baru kita simpan ya. Kita copy scriptnya. Ini ya caranya ya. Kita copy, kita blok ya, kita copy, kita taruh di CSS kita yang baru.
Oh sorry ininya ya, ininya dulu. Nah baru isinya. Nah gini ya. Nah seperti ini ya, kita simpan ya. Nah baru sekarang kita refresh. Nah nggak berubah kan ya. Nah sudah selesai kan ya. Nah ya, tinggal tulisannya. Nah tulisannya ini ada di mana, kita cek aja di sini spek elemen. Nah ini tulisannya color ini ada di mana. Oh di sini nih. Nah kita coba ya, kita ganti ya putih. Nah berubah kan warnanya ya, misalkan putih lah. Oke, nah ini script apa nih namanya, fungsinya ini kita copy juga ya. Nah gini caranya, gini. Jadi jangan colornya aja yang di copy, tapi semuanya yang ada kurung kurawalnya itu harus di copy. Kita taruh di sini, kita copy, kita simpan, kita refresh. Nah sudah selesai ya. Nah ya kan. Nah misalkan mau diganti apa namanya ini, hover-hovernya ini ya, monggo silakan, ada caranya ya. Nah itu caranya ya, hovernya gelap ya silakan diganti ya. Nah itu caranya ya. Oke sekarang lanjut. Sekarang kita coba mengasih ini, mengasih yang di bawahnya ini ya. Page ini. Coba kita kasih jumbotron lah. Nah jumbotron ya. Oke, nah di sini kita copy ya, kita taruh di sini. Nah, jumbotron itu kayak seperti apa ya? Halaman depan lah, intinya di halaman depan. Nah, jadi kan? Ya, jadi kayak seperti apa ya, header lah ya, seperti header ya jumbotron itu. Nah ini bisa diganti apa model-modelnya ya, seperti itu. Oke. Nah gitu ya, tinggal diisi kontennya ya, tinggal copy aja di sini ya. Jadi kontennya tinggal diisi di sini, kontennya modelnya gimana. Nah sekarang ini yang terpenting ya. Nah sekarang gimana caranya membuat layout ya. Jadi misalkan di samping sini ada sidebar kiri, di sini ada sidebar kanan ya. Jadi di sini ada sidebar kiri, lalu di sini ada sidebar kanan. Nah, kita bisa menggunakan ini ya. Kita bisa menggunakan seperti membuat tabel ya. Seperti membuat tabel. Jadi kalau baris itu kita menggunakan class row. Jadi misalkan pertama kita membuat baris dulu ya. Nah, di sini kita membuat baris, di sini row. Ya. Ini baris. Misalkan kita tes. Nah, ini baris ya. Gak kelihatan emang, tapi ini menandakan baris. Ya. Berikutnya
Setelah baris kita akan membuat kolom ya. Nah, dalam kolom itu ada di dalam baris ya. Nah, kolom itu istilahnya adalah kol. Nah, di sini kita akan mencoba membuat kolom ya. Nah, di sini ada kol. Jadi kol MD 1 sampai 12 ya. Kalau 12 itu lebar ukuran kolomnya 100% ya. Jadi lebarnya 100%. Kalau turun 11, 10 ya akan semakin sempit sampai 1. Nah, gini ya. Kol MD 6. Nah, jadi kalau MD6 ini 50% ya. Jadi hasilnya 50%. Coba tes. Misalkan ya 50, kita buat 50%. Jadi untuk membuat kolom ya supaya pas kanan kiri itu maka harus totalnya 12. 6 ditambah 6 12. Nah, karena 12 itu 100% ya. Ingat 12 itu 100%. Jadi kalau misalkan kamu mau mengepaskan kolomnya selebar 100%, maka jumlahnya harus totalnya 12. 6 tambah 6 12. Nah, ini tes 1. Nah, maka akan menjadi kolom tes 1 langsung lebar tes 2. Ya kan? Ya. Nah, ini sudah selebar ini ya, 12 ini 100%. Misalkan kalau misalkan saya kasih warna ya. Style background red. Di sini saya kasih style background yellow. Nanti seperti ini ya. Nah, jadi pas 100%. Kalau misalkan ini tak long 5 gitu, maka nanti akan menyempit. Nah, kepotong ya. Ini kosong, sebelah sini kosong karena masih kurang 1 ya. Kurang 1. Harusnya kalau mau ngepas ya maka 6 karena totalnya 12. Kalau kalian kepingin membuat yang sebelah kiri itu panjangnya pendek, panjangnya itu enggak tengah kayak gini ya, agak meramping, sebelah kanan melebar misalkan. Maka tinggal di aja di sini. Misalkan di sini dikasih 3. Di sini berarti kalau misalkan 3 supaya jadi 12 berapa? 9. Nah, jadi seperti ini. Nah, ya kan? Jadi di sini sempit ya, di sini lebar. Itu kalau mau membuat layoutnya dari Bootstrap ya. Mudah kan? Mudah sekali. Gitu. Oke. Nah, ini supaya nggak mepet gimana ini ya? Kok mepet ya? Nah, di sini kamu bisa kasih kontainer ya. Div flash container. Kita coba ya. Oke. Sebentar. Kontainernya mungkin di sini aja. Nah, gini ya. Jadi di sini ada ada jarak ya. Di sini ada jarak ke kirinya ya. Nah, space-nya ada space-nya lah. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan mau kurang lebar, ya monggo dikasih space, padding ya, dikasih padding, monggo. Nah, di sini ada, tadi kan saya ketik kontainer saja sama kontainer float. Nah, bedanya ini ya.
Kalau kontainer aja, maka nanti akan akan menjadi seperti ini. Jadi di sini itu kelihatan ada backgroundnya, ya. Kalau misalkan semuanya halaman ini saya kasih saya kasih kontainer, ya. Nah, kita coba aja ya. Jadi artinya ini ya. Nah, ini ada kontainer. Misalkan ini saya hilangin floatnya ya. Kita coba ya. Nah, nanti ini akan bergeser ya. Nah, sama kan ukurannya ya. Kalau kontainer itu ukurannya ya segini nih. Nah, nggak mepet ya. Jadi nggak mepet. Gitu. Oke. Berikutnya apa ya? Nah, ini supaya mepet gimana ini ya? Ini kok nggak mepet ini ya? Nah, kita cari ya ini ya. Kenapa nggak mepet ya? Kita cari di sini. Kita inspek elemen. Kayaknya ininya ya mungkin ya, jumbotronnya ya kayaknya ya. Kita cek aja CSS nya apakah ada apa-apa di sini. Nah, di sini kita cek, di sini ada padding. Oh, padding ini mungkin untuk yang kita coba aja perubahannya gimana. Oh, sorry yang ini. Margin ya, kita cek margin. Nah ya, ini margin ya. Kalau misalkan mau mepet, monggo dipepetkan. Nah berarti 0 ya. Nah, ini supaya ini bisa diterapkan, maka di sini kita copy aja sampai ada yang jumbotronnya ini ya. Kita taruh di style. Kita tutup. Ini kita ambil yang tadi kita rubah aja ya. Nah, kita rubahkan margin bottom. Nah, hilangkan. Ya, tetapkan ya. Oke. Kalau yang ini sorry. Oke ya, mepet ya. Nah, ini mepet. Intinya adalah di sini kita desain itu kalau misalkan memang kurang sesuai, itu silakan di inspek elemen ya. Di inspek elemen lalu dicari CSS-nya. Jadi berarti kalian harus paham CSS. Kalau nggak paham CSS bahaya ya. Nah, yang kelas 1 kan dulu pernah belajar CSS. Nah, kalau berhubung kalian masuk ke web ya, maka kalian harus belajar CSS juga ya. CS dasar, intinya CS dasar aja untuk ngedit Bootstrap ya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan sebentar ya, ini berikutnya. Misalkan kalian kepingin ini ya, apa ya? Tombol-tombol ya. Nah, di sini ada banyak tombol. Bisa kalian gunakan lah tombol-tombol di sini. Nah, bisa tinggal copy paste ya, tinggal copy paste saja. Misalkan bottom biasa.
bottom. Nah, ini bisa kamu gunakan bottom-bottom seperti ini. Tinggal copy paste ya. Nah, lalu taruh di sini. Nah, jadi. Nah, seperti ini ya. Jangan default yang ini. Yang sukses misalkan. Nah, ya. Seperti ini ya. Nah, jadi artinya di sini kalian tinggal copy paste ya. Tinggal copy paste dari script Bootstrap. Nah, lalu tinggal dijalankan. Oke, mungkin dari dasar-dasar Bootstrap seperti ini ya. Jadi nanti silakan kamu pelajari, dan mungkin saya kasih sedikit tugas ya. Jadi biar kalian ada hasilnya, ada prakteknya gitu. Ya, seperti itu ya dasar-dasarnya ya. Nanti bisa kamu pelajari sendiri lebih lanjut. Silakan dilihat di YouTube saya juga ada ya di sana ya, lebih lengkap ya. Nanti ini saya share juga ya dasar-dasarnya. Nanti lanjut, silakan kamu pelajari. Nanti saya kasih tugas. Nah, tugas yang pertama mungkin untuk Vue.js yang kemarin ya. Nanti saya set tugasnya yang sesuai dengan yang di modul ya. Terus nanti tugas ini setelahnya tugas yang Vue.js. Ya, mungkin dari sini ada pertanyaan. Halo, jangan tidur. Takut terlelap. Oke, ya, ada yang bertanya? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan tanya. YouTube channelnya namanya apa? YouTube channelnya namanya, yang sudah coba kamu lihat di Classroom, di situ kan sudah saya share videonya, video yang kemarin. Nah, Ya. di situ ya. Oh. Silakan dibuka aja. Ya, Pak. Ya, di situ sudah ada channel saya. Oke ya. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan kamu pelajari ya materi yang kemarin di Classroom ya. Di situ ada video yang kemarin kita praktekkan ya di Webex ya. Bisa kamu pelajari dan mudah-mudahan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Minta tolong aktifkan kameranya ya. Mau saya screenshot dulu.